Sekitar 50 juta tahun yang lalu, di hutan dan rawa purba Asia Selatan, hidup sekelompok mamalia berkaki empat yang masih berkerabat dengan rusa dan kuda Nil. Namun salah satu cabangnya memilih jalan berbeda. Mereka mulai memasuki air, dan dari sanalah dimulai salah satu perjalanan evolusi yang paling menakjubkan dalam sejarah kehidupan evolusi paus. Dan di video kali ini, kita akan mengulik seberapa jauh perjalanan mamalia darat sampai berevolusi menjadi mamalia laut terbesar di dunia. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. 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 Meskipun secara morfologi paus seperti ikan, tapi secara anatomi paus adalah mamalia. Makanya, paus pada umumnya bukan digolongkan sebagai ikan. Terus, kenapa secara morfologi bisa mirip seperti ikan? Jawabannya ada di teori evolusi konvergen. Sebenarnya, teori evolusi ini sudah aku jelaskan di videoku yang pertama. Cuma, videonya masih jelek, makanya bakal aku jelasin lagi. Jika kalian perhatikan, kedua hewan ini mungkin dari kalian ada yang menyangka kalau mereka berkerabat dekat. Padahal mereka bukan kerabat dekat sama sekali dalam evolusi. Contohnya, Thylacine dengan serigala sekilas memang kelihatan mirip. Padahal hubungan mereka sangat jauh banget. Thylacine mamalia marsupial, sedangkan serigala adalah mamalia placenta. Terus, kenapa sekilas dari ciri fisik mereka kelihatan sama? Jadi gini, aku akan mencoba menggunakan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami. Evolusi konvergen adalah keadaan ketika dua hewan yang tidak berkerabat dekat berkembang menjadi mirip karena hidup di lingkungan atau menghadapi masalah yang sama. Jadi, mereka tidak berasal dari nenek moyang yang sama. Tetapi, akhirnya mereka memiliki bentuk atau kemampuan yang mirip. Mereka memiliki gaya hidup dan pekerjaan ekologis yang hampir sama. Mereka sama-sama predator pemburu, mengejar mangsa di darat, mengandalkan gigitan, dan perlu berlari efisien. Akhirnya, evolusi memaksa tubuh mereka dengan bentuk tubuh yang mirip, karena bentuk tubuh yang ramping memudahkan mereka untuk berlari dan bergerak secara efisien. Mereka adalah predator pemakan daging yang butuh gigitan kuat dan ruang untuk gigi pemotong, sehingga evolusi memaksa mereka memiliki moncong yang panjang di bagian mulutnya. Posisi kedua mata mereka menghadap depan sebagian, sehingga fokus jangkauan mereka jauh lebih luas. Posisi telinga mereka yang tegak meningkatkan kemampuan pendengaran terhadap pergerakan mangsanya, sehingga mangsa seperti kelinci di semak-semak pun mereka sangat peka. Aku kasih analogi yang paling sederhana agar mudah dipahami. Manusia membuat pesawat, burung punya sayap. Pesawat memiliki sayap, burung juga memiliki sayap yang sama dengan pesawat. Apakah mereka berkerabat? Tentu enggak. Keduanya bisa terbang, tetapi sayap burung berasal dari evolusi, sedangkan sayap pesawat hasil buatan manusia. Bentuknya mirip karena fungsi yang sama, yaitu terbang. Begitupun juga lumba-lumba dengan ikan hiu. Lumba-lumba pada umumnya termasuk golongan cetacea sama seperti paus, makanya mereka bukan digolongkan sebagai ikan. Mereka adalah mamalia laut, sedangkan hiu sistem reproduksi mereka bertelur, tapi ada juga yang vivipar. Hiu bernapas menggunakan insang, sedangkan lumba-lumba dan paus bernapas menggunakan paru-paru, sama seperti mamalia daratan. Sekitar 55 juta tahun yang lalu, dunia berada dalam zaman Eosen. Iklim bumi jauh lebih hangat dibanding hari ini. Hutan tropis menutupi sebagian besar daratan. Di dunia purba inilah muncul kelompok mamalia awal, Artiodactyla. Mereka memiliki ciri khas. Berat tubuh bertumbuh pada dua jari utama, kaki ramping untuk berlari, dan tubuh ringan dan lincah. Salah satu artiodaktil paling awal yang diketahui ilmuwan adalah makhluk kecil bernama Diakodexis. Diakodexis memiliki tubuh kecil, kaki panjang, dan gerakan yang cepat. Ia hidup di antara vegetasi lebat dan menjadi bagian awal dari ledakan evolusi mamalia setelah kepunahan dinosaurus. Belum ada tanda kehidupan laut pada hewan ini. Namun dari kelompok kecil seperti inilah garis keturunan paus dimulai. Seiring waktu, Artiodactyl mulai berkembang menjadi berbagai cabang.
Sebagian tetap hidup sepenuhnya di darat, sebagian menjadi pelari cepat, sebagian lagi mulai mendekati lingkungan rawa dan sungai. Salah satu artiodactyl purba yang dikenal ilmuwan adalah Elomeryx. Hewan seperti Elomeryx menunjukkan bagaimana mamalia berkuku awal mulai berevolusi menjadi bentuk yang semakin beragam. Di antara banyak cabang artiodactyl purba, salah satunya mulai menempuh jalur evolusi yang tidak biasa. Cabang ini diwakili oleh Indohyus. Makhluk kecil ini masih berkuku, masih berjalan di darat, tetapi mulai sering memasuki air. Tulangnya berat membantu tubuhnya tetap stabil di sungai dan rawa. Kenapa Indohyus dianggap sangat dekat dengan asal paus? Karena Indohyus punya beberapa ciri penting yang mengarah ke Cetacea. Pertama, struktur telinga khas paus. Bagian telinga tertentu pada Indohyus sangat mirip paus awal. Ini salah satu bukti paling kuat. Kedua, mulai hidup semi-akuatik. Indohyus kemungkinan sering masuk air, hidup dekat dengan sungai dan rawa. Ini menjadi langkah awal adaptasi menuju kehidupan akuatik. Ketiga, masih hewan berkuku. Ia masih berjalan di darat, punya kuku, tampak kecil seperti rusa. Artinya, paus memang berasal dari mamalia darat artiodactyl. Lalu muncul Pachycetus. Pada Pachycetus, adaptasi menuju paus menjadi jauh lebih jelas. Telinga khas Cetacea mulai berkembang. Tengkorak mulai berubah, gaya hidup lebih dekat ke air. Tetapi, masih punya kaki lengkap, masih bisa berjalan normal di darat. Jadi, Indohyus sangat dekat dengan asal paus. Pachycetus kemungkinan berevolusi dari kelompok yang sangat mirip Indohyus. Keduanya berada dalam cabang menuju Cetacea modern. Pada awalnya, nenek moyang paus masih merupakan pemburu darat yang hidup di tepian sungai purba. Pachycetus masih mampu berjalan dengan 4 kaki, berlari di daratan, dan hidup seperti predator darat biasa. Namun, lingkungan mulai mengubah garis keturunannya. Sungai, rawa, dan perairan dangkal menyediakan sumber makanan melimpah, ikan, hewan kecil, dan tempat perlindungan dari predator darat. Seiring waktu, keturunan Pachycetus mulai lebih sering memasuki air, berburu di perairan dangkal, dan menghabiskan lebih banyak waktu berenang. Tubuh mereka perlahan berubah untuk menyesuaikan diri dengan dunia baru itu. Kaki yang dahulu digunakan untuk berlari, kini mulai membantu mendayung di air. Tulang menjadi lebih berat untuk menjaga kestabilan saat berenang. Tubuh menjadi lebih besar, lebih kuat, dan lebih cocok untuk bergerak di rawa dan sungai. Evolusi mulai mengurangi efisiensi hidup di darat dan meningkatkan kemampuan hidup di air. Muncullah Ambulocetus. Sekitar 48 juta tahun yang lalu, hewan ini muncul dan mulai menunjukkan tanda awal peralihan hewan darat ke air. Hewan ini menghabiskan sebagian hidupnya di air. Ia masih bisa berjalan di darat, tetapi kini menjadi perenang yang jauh lebih baik dibanding nenek moyang sebelumnya. Ambulocetus hidup di antara dua dunia. Di darat, ia masih menggunakan keempat kakinya. Namun di air, ia berenang seperti buaya, menggunakan gerakan tubuh dan mengandalkan kaki belakang dan ekor untuk mendorong tubuhnya. Kini, evolusi paus benar-benar memasuki tahap semi-akuatik. Jutaan tahun setelah Ambulocetus menjelajahi rawa dan sungai purba, garis keturunan paus terus berubah. Air kini bukan lagi sekedar tempat berburu. Bagi keturunan mereka, laut mulai menjadi rumah utama. Rodhocetus menunjukkan perubahan besar dibanding nenek moyang sebelumnya. Tubuhnya lebih panjang, lebih ramping, dan lebih fleksibel untuk berenang. Kaki belakangnya masih ada, tetapi ukurannya mulai mengecil. Kini, kaki itu tidak lagi efektif untuk berjalan jauh di daratan. Berbeda dengan Ambulocetus yang masih banyak hidup di rawa dan sungai, Rodhocetus kemungkinan menghabiskan sebagian besar hidupnya di laut dangkal. Ia menjadi perenang yang lebih efisien, pemburu ikan dan hewan laut, semakin sulit hidup di darat. Evolusi perlahan mulai mengorbankan kemampuan berjalan demi kemampuan berenang. Perubahan besar mulai terlihat pada cara bergeraknya.
Tubuh Rodhocetus mulai bergelombang saat berenang. Ekor menjadi alat dorong utama. Kaki depan mulai menyerupai sirip sederhana. Ini adalah awal dari gaya berenang khas paus modern. Di tengkoraknya, perubahan kecil namun penting mulai terjadi. Lubang hidung Rodhocetus perlahan bergerak ke bagian atas kepala. Jutaan tahun kemudian, perubahan ini akan menghasilkan blowhole, lubang napas khas paus modern. Pada Rodhocetus, paus mulai benar-benar meninggalkan dunia alamanya. Jika Pachycetus masih hewan darat dan Ampulocetus hidup di dunia, maka Rodhocetus adalah tahap ketika laut mulai menjadi tempat utama kehidupan paus. Seiring waktu, tubuh paus semakin sempurna untuk kehidupan laut. Kaki belakangnya terus mengecil, tubuh menjadi semakin streamline, dan akhirnya keturunan Rodhocetus tidak lagi mampu berjalan di daratan. Dari sinilah muncul paus laut penuh pertama seperti Dorudon. Sekitar 40 juta tahun yang lalu, evolusi paus mencapai titik yang sangat penting. Setelah jutaan tahun perlahan meninggalkan daratan, akhirnya muncul paus yang benar-benar menjadi penghuni lautan. Dorudon sudah sangat berbeda dari nenek moyangnya yang berjalan di darat. Tubuhnya panjang, streamline, dan sangat cocok untuk berenang jarak jauh. Kaki depannya telah berubah menjadi sirip, sementara kaki belakangnya tinggal sisa kecil yang hampir tidak berguna. Tidak seperti Ampulocetus atau Rodhocetus, Dorudon kemungkinan sudah tidak mampu berjalan di daratan. Kaki belakangnya sangat kecil, tidak menopang tubuh, dan menjadi organ vestigial. Ini adalah jejak masa lalu, sisa dari nenek moyang berkaki 4 mereka. Ini paus tidak lagi hidup di rawa atau sungai, mereka mulai menguasai samudra. Dorudon hidup sebagai predator laut, berenang aktif, dan berburu ikan dan hewan laut, hidup sepenuhnya di perairan samudra. Cara berenangnya juga mulai menyerupai paus modern. Menggerakkan naik turun ekor, bukan lagi mendayung dengan kaki. Lubang hidung Dorudon kini berada lebih jauh di atas kepala. Perubahan ini memudahkan paus mengambil napas cepat di permukaan tanpa harus mengangkat seluruh kepala. Adaptasi yang sangat penting bagi kehidupan di laut. Pada Dorudon, bentuk dasar paus modern akhirnya mulai terlihat jelas. Kini evolusi telah menghasilkan tubuh hidrodinamis, sirip depan, ekor kuat, kehidupan laut penuh. Mamalia berkuku kecil dari tepian sungai purba akhirnya berubah menjadi paus sejati. Selain Dorudon ada juga Basilosaurus. Mereka hidup sezaman, bahkan kemungkinan mereka bertemu di laut yang sama. Ilmuwan menemukan fosil Dorudon muda dengan bekas gigitan Basilosaurus. Artinya, Basilosaurus kemungkinan memangsa Dorudon. Perbedaan utama mereka, Dorudon lebih kecil, tubuh lebih mirip paus modern, berenang cepat dan lincah. Sedangkan Basilosaurus, tubuh sangat panjang, seperti ular laut raksasa, dan merupakan predator puncak laut Eosen. Siapa yang lebih dekat dengan paus modern? Sebagian besar ilmuwan menganggap Dorudon lebih dekat dengan garis Cetacea modern dibanding Basilosaurus. Karena bentuk tubuhnya lebih efisien, cara berenangnya lebih modern, anatominya jauh lebih mendekati paus sekarang. Jutaan tahun kemudian, keturunan Dorudon akan berevolusi menjadi berbagai jenis paus modern, mulai dari lumba-lumba yang lincah, orca sang pemburu, hingga blue whale. Namun jauh di dalam tubuh mereka masih tersimpan jejak masa lalu, tulang panggul kecil, paru-paru mamalia, dan kebutuhan untuk kembali ke permukaan demi bernapas. Karena pada akhirnya, paus tetaplah keturunan mamalia darat yang kembali ke laut. Puluhan juta tahun telah berlalu sejak nenek moyang paus yang pertama kali meninggalkan daratan. Kini, keturunan mereka telah berubah menjadi penguasa samudra modern, yaitu Cetacea. Kelompok inilah yang mencakup paus, lumba-lumba, orca, narwal, hingga paus biru raksasa. Saat Cetacea modern mulai berkembang, lautan bumi mulai menjadi arena evolusi baru. Sebagian paus berkembang menjadi pemburu cepat, penyelam dalam, dan pengembara samudra. Sementara sebagian lain berubah menjadi penyaring makanan raksasa. Evolusi membagi Cetacea menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, Odontoceti, paus bergigi.
Kelompok ini mereka memiliki gigi, kemampuan berburu aktif, dan ekolokasi atau sonar biologis. Kemampuan ini mencakup dolphin, orca, paus sperma, hingga beluga. Yang kedua, mysticeti atau paus balin. Tidak seperti paus bergigi, mereka kehilangan gigi dewasa dan mengembangkan balin. Balin adalah lembaran keratin yang digunakan untuk menyaring krill, plankton, ikan kecil, dalam jumlah yang sangat besar. Perjalanan paus adalah salah satu transformasi terbesar dalam sejarah kehidupan. Sebuah kisah tentang perubahan, adaptasi, dan waktu yang berlangsung selama puluhan juta tahun.